Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sembari kita beriktikaf untuk beberapa saat kita ulang kaji dan kita untuk menyegarkan kembali, ingatkan kita hal-hal yang mesti kita ingat di dalam kehidupan dan dalam kita untuk melaksanakan agama ini sebagai bekal untuk kita kembali kepada Allah. Pada sore yang berbahagia ini atau siang ini, saya mengajak kita semuanya untuk melihat kembali salah satu yang sangat besar potensi fitnah yang akan terjadi dan hal-hal yang sangat mudah dilupakan oleh umat yang diingatkan oleh Rasulullah berkaitan dengan masalah pusaka atau masalah warisan. Di dalam kehidupan kita hari ini berkaitan dengan peninggalan orang mati itu, sejak manusia pertama mati ini sudah terpikir dan sudah menjadi hal yang menarik, menjadi sebagai orang menyampaikan bermakan ide. Yang ide itu tak bisa lari, adil-adil apapun orang yang mencoba menciptakan keadilan, tetapi tetap ada intervensi dan pengaruh dari kejiwaan dan nafsu. Karena semua orang punya kepentingan dan punya keinginan untuk mempunyai harta. Harta peninggalan, andai kata orang mati itu berangkap, adalah harta yang tidak bertuan. Tidak ada siapa yang punya kekuasaan untuk mengaturnya, karena pemiliknya sudah kembali kepada Allah. Maka saat itu andai kata hukum ini tidak diatur oleh Allah, maka akan lahir bagaimana yang didominasi oleh manusia pada zamannya. Kalau pada masa zaman jahiliyah sebelum Rasul bangkit, itu orang-orang yang punya hak mendapatkan pusaka menurut pemikiran mereka, sesuai dengan sistem dan kultur serta budaya kehidupan mereka. Yang pertama, orang-orang yang tidak bisa berperan dengan harta itu untuk mendukung kroninya, kelompoknya atau komunitasnya, dan itu adalah dianggap tidak perlu penting untuk diberikan harta kepadanya. Maka kawin sudah ada pada masa jahiliyah, tapi istri tidak punya hak mendapat apapun daripada suami. Anak ada laki ada perempuan. Anak laki-laki dianggap primadona, orang yang bisa angkat senjata, orang yang bisa memperkuat daripada komunitas dan kekuatan daripada kelompok kabilah mereka. Sedangkan perempuan di saat diajak untuk bertengkar secara fisik, mereka tidak punya kemampuan. Kalau demikian, tidak perlu untuk diberikan finansial dalam bentuk harta andai kata orang yang meninggal. Maka perempuan
walaupun anaknya sendiri termasuk isteri tidak punya hak mendapatkan sesuatu daripada pasangannya yang meninggal walaupun kaya raya. Itu budaya berpikir mereka. Kemudian kita lihat selanjutnya pada masa jahiliyah, orang yang sangat berjasa dianggap siapapun, walaupun itu adalah bukan daripada keturunan dan nasabnya. Siapa saja datang, suku apapun yang datang, tapi kalau dia menyatakan untuk mendukung keluarganya, yang disebut dengan janji setia, dami damuka, harbi harbuka, aduwi aduwuka. Itu kalau sudah ngomong demikian, itu sudah lebih setia kepada orang yang mau membuat sumpah setia dibanding dengan anaknya sendiri kalau tidak punya kekuasaan. Anak tercacat, tapu hati, tak perlu dipertimbangkan itu. Tapi orang yang dianggap bisa untuk mendukung komunitas kelompoknya itu lebih penting. Maka salah satu sebab sepakat kaum jahiliyah bahwa orang yang berjasa untuk mendukung keluarganya, atau bukan keluarga tetapi kabilahnya, sukunya, itu lebih penting dipertimbangkan untuk diberikan perhatian. Siapa yang memberi? Bukan si main. Orang-orang yang ada di sekitar si mayat itu, keluarga dekatnya. Kalau kita dalam tradisi tidak persis seperti itu, tapi kadang-kadang dalam tradisi kita juga terpikir orang yang lebih penting, yang lebih berjasa kepada mamak saya, ia itu lebih berjasa, bahkan nawarkan jasanya. Begitu meninggal seseorang di kampung, ada tetangga kita, ia sangat setia tiap hari untuk memberikan dan memberi bantuan, datang tanpa minta ongkos untuk mencuci baju mamak kita. Kemudian juga dia itu membantu untuk mencari obat untuk dia. Sedangkan anak-anaknya jauh dari tempatnya, mungkin di mana-mana tinggal. Kalau meninggal, ia nuntut. Padahal dia bukan ahli waris. Mailun hana mentemung sapu apa? Orang malam ku jaga sakit ke kurut ke time malam. Igata pun dah tupu. Walaupun anak orangnya kaput dah kata wali wa kena yak cok putaka. Gede baca kata ke dak ai. Abla mata pu yang mat ke. Jadi orang yang berjasa bahkan nawarkan diri. Ya, ada tapi bentuknya berbeda. Yang ketiga, kita lihat lagi. Orang yang diambil walaupun bukan darahnya, tapi kalau kekuatannya hebat, itu lebih berharga pada masa jahiliyah daripada darah dagingnya. Kita lihat dengan budaya tabani, atau disebut dengan anak asuh, anak pungut. Tabani, anak pungut, adalah salah satu sebab mendapat pusaka masa jahiliyah. Dan sampai dengan hari ini, karena dianggap itu jasa, dan karena dia sama seolah-olah dengan darah dagingnya, sama dengan nasabnya, bahkan lebih sayang kepada anak yang diasuh ketimbang anak selebihnya sendiri. Ada kadang-kadang pun anak-anak tak cok anak gop dari banyak tajak rumah sakit, dia tak cok anaknya kata peraya oleh yang kan anak drawat. Kadang-kadang lebih sayang ke anak gop daripada anak draw. Apalagi punya anak draw naruh saham mak kagak menceri. Kiban ke menceri. Setelah dia bercerai, anak mendukung mamaknya, ikut hidup sama mama. Ayah kahwin lagi, tidak punya anak, ambil anak orang menjadi anak atabani. Tambah lagi peran dari mamaknya setelah bercerai, permusuhan dan kedengkian yang telah dia punya dengan suaminya, itu dididik kepada anaknya agar putus hubungan silaturahmi dan membenci ayahnya lagi. Hansip kaget yang karena dia sudah putus, tidak lagi sudah talak, seolah-olah kalau dia sudah bercerai dengan istrinya, sebagai dua ibu
ibu bapa, tapi kadang-kadang nekat demi untuk karena pengaruh syaitaniyah, karena pengaruh nafsu, karena pengaruh daripada iblis, karena pengaruh dengan bermacam budaya yang dihasut, kebencian akibat perceraian, itu tetap dididik kepada anaknya juga untuk benci kepada suaminya atau kepada ayah dia. Nah, sekarang saya ingin sampaikan menyangkut dengan problem ini. Karena benci, karena masalah berkaitan dengan tabani, itu budaya jahiliyah yang sudah dibatalkan oleh Al-Quran. Tidak punya hak pusaka, tidak punya hak nasab, tetapi hal itu menjadi tradisi walaupun tidak begitu kental bagi kita Muslim Indonesia, bahkan di Aceh. Budaya mengambil anak menjadi anak asuh itu tradisi kita. Apalagi saat-saat ingin untuk menghadang ayat Allah. Orang yang anak-anak min, boleh berkahwin tak bodoh dengan anak min. Maka anjir berkahwin lebih bagus. Menyapulih anak min, ya cok anak orang gatin macam kan tak panjang penting anak min. Ilop lau-lau orang bangai. Ilop lau-lau orang awam. Kepum berkahwin. Bak urinau cak itamong kompanyanya. Kompanyanya kan orangnya mulai itu 80 kan kau lagi. Anak-anak min di rumah pulih anak min, ya cok anak orang gatin tak bantu sama. Seolah-olah sama. Anak tabani dengan suami kahwin dengan perempuan lain, punya anak sebagai anak pada isteri lain, pandangan si isteri pertama seolah-olah lebih enak kita ambil anak orang daripada kita lihat anak suami kahwin dengan madu. Yang ban pikiran iblis yang mampu dirubah pola pikir bangsa kita ini dengan kecemburuan tak berdasar, ingin menghadang ayat Allah. Padahal tidak sama. Tidak sama. Kalau tabani tidak pernah menjadi muhrim antara yang diasuh dengan pengasuh, tapi dia ajnabi wa ajnabiyah. Itu dulu sebenarnya. Sidrawa anak yang tacok yuhmanya anak ini, wakillah masa-masa pengasuhan ada khilaf tentang menyangkut bolehlah melihat auratnya antara sebagai seorang pengasuh kepada anak yang diasuh. Kalau yang diambil anak laki-laki mungkin masih di bawah dan masa-masa asuhan mungkin 6 tahun ke bawah, mungkin masih TK atau masih kecil bayi, apakah boleh isteri kita melihat auratnya, bahkan melihat suatainya atau kemaluannya masa-masa asuhan? Itu pun khilaf. Karena darurah, kalau dia pengasuh bolehlah, tapi kalau tidak darurah haram. Itu tingkat pengasuhan. Kanu tacok, itulah dikatakan tabani adalah anak untuk merubah nasab anak, itu adalah dosa besar. Rubah nama tiacok nan anu ti ali tabunan iya drawaji nanji bense tabunan katanya Ali bin Abu Bakar, menyo katanya nan dan katanya Abu Bakar menyo Kunawi Ali bin Tengkunawi misalnya nan Yahdi bente nyan dosa besar. Puaka acok ane bahkan untuk je pegawai je cit bak perle ngai terima pegawai acok ijazah agop ni belum puasa ada pegawai menyonai atau tobat ba Allah karena ijazah tan hotel roje jo ubenya lampung berojai kula na kesempatan karena na korelasi dan na relasi na tahu bantu, apalagi nujuk ke dewan itu je menyonan rawatu Ali bin Bense. Nah ijazah Kunawi tempat tempe karena anak jak pegawai negeri yang kepo ke perle ijazah kacau ju. Gana peluang
Cak nan kebetulan taban Ali nan yah beda. Ali nan ujung ka Abdullah kon binti tukar nan ujung. Dan nasab kepada yang bukan yang itu biat dalam teut ke nya bahasa Aceh dah buah. Itanyo ditebit bibit getanyo lam teut tengku binti. Uranyo tabuh seolah-olah ben getanyo kan binti. Tabuh ke? Ya, ke Daud dah apa-apalah. Bisa saja untuk kepentingan pegawai. Yang kejut na urang hireun tu. Dekanya ada aduan tabah ya tabah mak. Pokejut nan ya beda-beda. Nan demu. Ilang ku demu, ilang mawayo. Ganyan tabah ya tabah mak ku. Olehnya buat nama ka beda-beda ya. Berapa tabah ya tabah mak. Yang tu darah kandung ku. Tapi ben ka beda-beda. Rupanya terdiki. Rupanya ijazah gop anjat dah tukar ujung ben. Kagak ben gop pakai tanya. Kembangkan tabang kita tanya nganti ben cip lagi nya. Ben fikir ana masalah ben. Dalam hukum dosa besar ni buka bina kitab. Ya. Kerja baik fikir ke peng bicara UBO tukar publawanan yah bonan gop. Na yum yah tu. Na yum ayah kita kalau sekedar dapat 2A diangkat jadi pegawai dibayar hanya 500,000 yah tentang publawa. 2 orang tu takut kubu-kubu yah tentang publawa. Idonya akan kata publawa yah. Meyum yah dah. Nya kata pahala baru gasa. Dah betul beraya itu pun gasa dia udah menyahan telah mentau gerih-gerih. Pun gerih-gerih ya kata publawa. Nah, ininya. Sekarang kita kembali kepada tabani berkaitan dengan warisan. Ini serius dalam bulan puasa. Saya buka ini. Karena keperhatian Rasulullah. Ingat, ta'allamul faraid. Ini karena berkaitan dengan faraid. Wa 'allamuhan nas. Murrono ilmi faraid, peruno manusia. Innahu min dinikum. Ilmu itu bahagian dari tauhidmu. Wa innahu nisful ilmi. Ilmu itu setengah daripada ilmu. Punya ilmenyo na 2 titing-titinyo teribai kedai teribai. Innahu awwalu yunza. Ilmu ini pertama dicabut oleh Allah. Kepegat tabatin terakhir innahu yunsa min ummati. Ilmu ini pertama dilupakan oleh umatku. Apakah betul? Kata Nabi, hari ini coba di sekitar kita, di kampung kita semuanya masalah pembahagian pusaka. Hangat enggak? Hangat kalau sudah berkelahi. Kalau setelah meninggal orang, adem-adem saja. Lebih-lebih yang congok. Cik tup-tup iji baik na yang laki segala macam pejuh-juh ke kamera dia. Ini persoalan ini. Kita tidak masuk ke fokus itu. Saya melihat dulu gambaran tentang apa yang terjadi pada masa jahiliyah. Menyangkut dengan tabani. Jadi pada masa jahiliyah berkaitan dengan tabani. Yang pertama baca kita surat Al-Ahzab ayat 4. Ini pembalaan tabani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala azwajukum allati tadhaharuna minhu ummahatukum wa ma ja'ala ad'iyaukum abnaukum dzalikum qaulikum bi amwahikum wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Ini pembatalan berkaitan dengan dihar dan menyangkut tabani. Siapa saja yang jadikan pasanganmu itu adalah berdihar dari mereka dengan diumpamakan dengan mama-mama kalian. Dan orang-orang yang menjadikan seruan anak-anak kamu itu adalah dia itu daripada anak-anak saudaramu. Allah selalu ingin mengatakan kepada kalian yang benar.
Allah selalu memberi petunjuk pada jalan yang betul. Dalam surat Al-Ahzab ayat 5, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsitu indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Panggillah nya matalah hoi. Ya sampai dengan notaris, sampai apa ya, dengan akte kelahiran. Cukup berat dengan jawab kepala sekolah. Menyokan anak draga. Ideh pun mubah pun, bak lahir pun. Ideh langkama melahirkan pertama sampai kepada bak buh ijazah, sampai kepada pencapir. Ini akan menjadi uronyo sudah online lagi nyanan tu. Ini menyangkut dengan anak taban ni kon dosa ti uro dua uro. Tu uro kira anak prat prehunan kita nyoba Allah. Panggillah mereka dengan nama bapa mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Maka jika tidak kamu lakukan, tidak kamu tahu bapa mereka, maka panggillah dia itu adalah sebagai saudaramu dalam agama dan sebagai perwalianmu. Hana tetupunan ya haji anak memang lam tong bro. Demakan dabunan tanyo hanjur. Payabun Ismail bin hamba Allah. Ana dupona ya. Yang hanjur bunan tanyo. Yang jelas anaknya tak temeng lam tong bro. Hana mutoya, hana mutoma ya tai kebah. Ya hai ho kai ja mai kai pluang. Hai kana anak haram jadah kadang. Kon anak jadah anak ya ngan ma ya haram jadah. Oleh karaya pro nama pro lahir kedua benda dalam jicok di gelawah lan tong bro pedak ji. Tayang karena dia manusia, kita ambil boleh dan itu kemuliaan. Kalau itu kamu ambil boleh dan itu mulia sekali untuk kamu asuh, tapi jangan sebutkan nama nasab kepada kamu. Kalau kamu tidak mengenal fad'uhum, panggil dia itu sebagai saudara kamu. Yang menan ben pun dah pegat boleh guna ben katanya mahai tebet buku atau bin hamba Allah guna. Nah tu tahu nak ke bin hamba Allah ju. Anjing Abdullah bin hamba Allah apa abu. Tapi mana menyo Abdullah nyan lakap mulia menyo hamba Allah mupo mengedanyo lagi sedekah anak berapa. Dalam tradisi katanya menyatakan bin Abdullah, fikir Abdullah nama kerana Abdullah sudah menjadi lakap dalam bahasa Arab untuk nama orang. Menyo bin hamba Allah kai tu pun diurangnya najalah ya. Mesej mana sedekah dari Tengku Abdullah yang natakan najalah apa sedekah. Inilah Tengku Abdullah sedekah 50 ribu dari hamba Allah najalah dulu. Hana dekun atang ku Abdullah je namai ke nama Allah terjemahkan. Kamu pun dalam bahasa katanya menyokun atas ku Abdullah nya nanuru. Menyokun nama Allah yang lebih sebutan ku. Atau hana muthonan yang ke atas bunuh hana muthonan. Bahkan Ismail bin hamba Allah jelas anaknya hana muthoya. Hana muthoya. Anak apa Nur Dina Mesej Ismail ya haji dalam menikah olehnya kalahir katnya atau dia menikah lahir tapi dalam perut mak katnya tu kalau menikah awai na katnya dengan menikah awai dalam perut mak ke walaupun kalau lahir yang kan anaknya nya hanya kan cikiyah yang kata ke mana tau Kanan ni Ismail bin Fatimah. Cuma beda agama ini nang Mbak bin. Ujung Fatimah bin Fatimah. Oh nya Nur Dina. Mupom je dah yo. Diuri telah mupom maju. Orangnya haitem mupom tu. Uri haitem mupom. Kop jai urang pernikahan dasah jemun. Rap dah kampung na pernikah urang kecelakaan. Kang kecelakaan ngau dah kecelakaan
dengan cewek. Kecelakaan dengan perumah gop. Kam demeng drop mek melasah biar wali menikah mana menikah aku demok no. Penikah. Ada anak jamai pergi penikah dia. Dia ke penikah. Nya hana catatan di kampung bahawa terjadi perzinaan tanggal sekian bulan sekian di kampung ini atas nama Pulan, laki-laki, dan perempuan namanya Pulin dari Pulan. Hana tercatat. Sehingga wate katro ya laki akta nikah tulis dia biasa. Yang lakoma yang tak pernikah di Melasa pun tak pegah dia ya. Mantap kampung tu dah. Betul-betul tu. Bak pegat di Melasa musanun. Bak pernikah. Boleh urang-urang anak muda je punya item jika tiap timah apa-apa dengan teman Allah. Tip pekat. Lianya lia tak pegat bol lagi nyan hana pekat catat bawa untuk beg gi paju iji beg sampai hantai menikah hana tahu tak balik. Galam dengan mati je hana punya hak pusaka. Karena yang mati je bukan ayahnya, tapi suami mamanya. Suami mamanya itu tidak ada hubungan untuk mendapat pusaka. Suami mamanya tidak boleh menjadi wali nikah. Tidak ada pendapat ulama yang boleh suami mama jadi wali nikah. Yang boleh wali nikah ayah kandungnya. Dia enggak punya ayah kandung. Enggak ada wali. Enggak ada nasab laki dia. Dipotong. Ia naruh melalui teut yang kahwin dengan maji. Tapi hana kira. Maka gekun dalam kitab itu ma'un la hormatalah. Ia yang tidak dihormati. Manikam yang tidak dihormati. Maka tidak berlaku iddah ke situ. Tapi kalau dihormati karena silap lupa seperti orang yang kena daripada syubhat dan itu dihormati, maka dibangsakan kepada dia walaupun mereka tidak bisa untuk kahwin. Begini yang syubhat biasa terjadi. Ada seorang perempuan tinggal di Medan, ayahnya sama dengan ayah anak laki-laki yang tinggal di Lok Semawe. Percuma ayahnya kawinnya itu sembunyi-sembunyi. Menurut Islam sah kawin karena dikawinkan oleh ayah dari darah baru yang ada di Medan. Kejak Medan kawin di Sabah. Na anu inong di Sabah. Ino na Sabah cik, na agam, na padubah punya ino. Mungkin dia kata anak cilam ikut yang perumah, namu pun mendum-mendum punya tak sempat. Buku nikah Sabah yang di Lok Tagai, lain anak buku nikah. Bahkan lah dum buku nikah ketemu. Yang ban lihai ke punya. Memang cara punya dunia dum kijek dengan malaikat yang hati itu. Nah. Kemudian meninggal dia. Ayahnya meninggal dunia. Meninggal ini Lok Temangwe 6 dah tupu pipat patna cara patna nek genan buat. Kemudian si anak yang di Lok Temangwe sekarang sudah gede, dia pergi ke Medan untuk kuliah. Sambil kuliah bertemu dengan tiduran ini. Dia pergi apa tentang cocok. Iji pana leya, itu nyopitan leya, kemudian ya. Kemudian enggak tahu walinya pun enggak tahu. Akhirnya mereka nikah. Siapa wali nikah? Jadi udahlah karena enggak tahu itu keturunan dari ayah saya, enggak tahu siapa-siapa. Ya sekaranglah ahli hakim kami enggak tahu. Awak India tok kena tidur pada tu puai jita wali la ini deh. Jih tabah tok. Menantinya tidur tok kerja Medan menyamati kenyahan itu tahu dia ne. Kampung nak depatnya pergi kampung kemah. Ijak perumahnya ke denti mula. Ini persoalan. Kemudian mereka kahwin, jadilah habis kahwin. Tahkim diri dia ke wali hakim. Perempuan itu tak dia kahwin. Anak pegah-pegah so. Bodoh kena jak, puah kena jak. Dia segala macam pegah rumah. Jino tanya kana, motor-motor kana. Ada 2 tahun kemudian kana anak miat tabah. Tupu-tupu pegah abah. Melompak tidak orang tua. Uraje bapak kah nagiak muge 5 Medan. Pernah gemu kahwin daerahnya. Berumah gatnya nan hana tak jelas. Gatnya nana. Bak cerita-ceritanya rupanya terah putus. Ternyata bahwa yang lam
menangkai ajian isterinya, itulah adik kandungnya mamaknya yang berbeda. Kan adik satu bapak dengan dia, adik kandung dia. Nah, karena dengan bapaknya, iya mamaknya di Lut Semawe, si perempuan mamaknya, yang bapaknya adalah sudah meninggal. Begitu tahu, mereka cerai, tak perlu mencari, mereka pisah. Itu disebut syubhat. Mereka bukan sengaja kawin dengan adik. Kawin mereka itu batal dari awal. Saat itulah mereka disebut anak yang ada ini bukan anak zina, anak syubhat. Dan mereka tidak berdosa, tidak kena hukum had, tidak kena hukum pancung, tidak kena hukum jilid, hudud. Mengapa? Karena mereka bukan sengaja. Begitu baru terungkap langsung harus pisah. Nah, anaknya juga itu dibangsakan kepada ayah yang menjadi syubhat dengan mamanya. Ada bangsa dia. Kalau ada bangsa berarti ada nasab dia. Nah, beda syubhat dengan zina. Ya, ini persoalan. Jadi panggil kepada bapak dia. Persoalan kalau tidak panggil kepada bapak nasabnya, timbul masalah, masya Allah cukup banyak dalam agama, termasuk masalah kawin nanti, masalah warisan, masalah wali nikah, masalah macam-macam akan timbul. Yang paling berat timbul mulai dia balik di rumah. Nah, sebelum habis kita sampaikan, di rumah ini pernah pada satu ketika Rasulullah punya seorang anak angkat sebelum ayat itu turun. Maka sering dipanggil kepada anak angkat Rasul itu adalah Zaid bin Harisah bin Muhammad, mula-mula dipanggil. Itu adalah anak angkat Nabi. Ya. Kemudian setelah turun ayat itu, kata mereka, ma kunna dad'u illa Zaid bin Muhammad hatta nazalal Quran. Apa ayat Quran turun? Ud'uhum li abaihim huwa aqsitu indallah. Zaid bin Harisah tersebut sahabat Nabi, ia anak angkat Rasul. Sebelum ayat ini turun, mereka sering sebut Zaid bin Muhammad, anak Nabi begitu. Nah, bantakan kepada Nabi. Nabi pihana yang agam. Tabah tagak Ibrahim yang agak becut pika meninggal. Zaid bin Muhammad. Seturut-turunan ayat ini yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 5, maka apa kata mereka? Sebelum ayat itu turun, selalu kami panggil Zaid bin Muhammad. Kecuali setelah turun ayat Al-Quran, maka yaitu panggillah dengan nama bapa mereka. Maka saat itulah kami baru memanggil Zaid bin Harisah pada dia. Itu yang bapak roh. Jadi Nabi ikut tradisi jahiliyah pun sebelum perintah Allah untuk tinggalkan. Ini mulai ditinggalkan, tidak ada. Jikatanya jut untuk membuat anak angkat. Catatan yang pertama, jangan robah nasab. Jangan robah nasabnya. Kalau bantulah. Yang ketiga, jaga jarak. Kalau dia itu muhrim. Mulai dari SMP, kalau anak itu perempuan dan ia bukan muhrim kita dalam nasab, jaga jarak mulai dia datang bulan. Anak perempuan yang sehat datang bulan usia 8 tahun. Mulai saat itu baik lagi getanya tahana temu cewek, hukum getanya dosa lagi dosa cewek. Hana ikhtilat tiap hari getanya dosa berikhtilat. Hana khalwat tiap ura getanya dosa khalwat. Bahkan lebih sadis, punya etikat ikhtilat paling-paling tapu boleh mata kepada perumah gop. Mio kananya bawah hidung tapu bakmi yang ji. Hai tapi ke anak tu. Dia yang tak tikula tu bergak-gakkan bercak. Nah lagi baru wow. Anu tu dari banyak tacok dalam tung bro. Karena tanya tetap nyan murim saban dengan cium cewek ci hukum je. Mia belum puasa jika betul pahala puasa. Mulai awal balik dia.
Nyo kerisiko. Menyona di rumah orangnya pisah ro. Menyahana pahala puasa ro. Nah, angkat angkatnya menyona dalam garis keturunan bukan nasab dan nasab yang sampai kepada tingkat muhrim. Dah yang kan muhrim nasab. Apakah dengan nasab, apakah dengan ridha, apakah dengan musaharah? Terserah. Ada 3 sebab kita yang muhrim. Nyanjit tinggal sabar rumah. Nyanjit motor sabar motor 2 tu. Jak Medan Meji segala macam. Menyokan nyan kana anak asuh coba lihat siapa dia. Ubin araya kan. Menyapulai pahala puasa untuk selamat. Mulai uronyo untuk hindari. Menyaiji ni YouTube boleh tapi ni balut drone ni rumah. Oh dia anjeun oh anjeun rambut putih ji anjeun tingkai ji anjeun drone. Tinggal rumah, tinggal bunga anjeun drone ni entat kula. Baik cum-cum lagi ke kau. Ada anak tu buat panen tu nya. Ini risiko ya. Kajilah ya, ada konsekuensi mandum belum dengan yang lain-lain. Kalau dia tidak dosa tidak diberi nasab pada dia. Tapi kalau diberi nasab bahaya ya. Iya. Kemudian ini belum habis sebenarnya menyangkut dengan problem tabani ini. Iya. Engkau ke tapi yo le kan 60 minit untuk temannya menghansip untuk nak sambung bulu-bulu nuku ada masalah ya. Baik, silakan. Jadi sekarang mari kita untuk diskusi. Dan ini harus hal ini yang ditanyakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, para jamaah yang saya hormati. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 196 bicara tentang kalalah. Seseorang baik laki-laki atau perempuan meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan ayah. Dalam kasus ini tidak terjadi kalalah karena meninggalkan seorang ayah. Pertanyaannya, harta si ayah itu telah dia hibahkan kepada anaknya yang tidak mempunyai anak. Apakah harta itu kembali lagi kepada ayahnya? Yang kedua, para ulama sepakat tentang syirkah berdasarkan dalilnya. Tapi Imam Syafi'i melarang cabang syirkah yang lain selain syirkah inan. Syirkah inan artinya bercampurnya 2 bagian yang tidak diketahui lagi, apa punya istri atau punya suami, dan terjadinya kerjasama, baik kerja fisik atau kerja pikiran. Ya. Dalam hal ini yang mau saya tanyakan, ada harta bersama tapi tidak berasal dari harta si istri dan si istri mengakuinya. Bagaimana kalau kita berikan untuk si istri 1/8? Apakah tidak termasuk menzalimi si istri? Terima kasih atas jawaban Ustaz. Ini proses maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita sabar-sabar ni Pak Haji hantar ada 2 buah pertanyaan Bapak tadi. Yang pertama, kalalah pada ayat 176 yang ada dalam surah An-Nisa. Yang disebut dengan kalalah orang yang tidak punya keturunan dan tidak punya ayah dan tidak punya kakek. Tidak ada keturunan laki-laki maupun perempuan. Cucu inong hana anak agam tapi kalau cucu inong pak ni inong hana ni inong. Kalau ke atas tidak ada ayah, tidak ada kakek. Walaupun masalah kakek nanti, tapi bukan dalam hukum kalalah 176. Iaitu satu saudari kandung dapat setengah, 2 atau lebih 2/3 bila ada saudara kandung sama seperti kedudukan anak di zakari mislu hadil unsayain. Laki-laki mendapat 2 banding perempuan. Maka dalam kasus satu orang yang meninggal dunia
ada anak, tidak ada cucu, tapi ada ayah kandung. Ittifaq para ulama, tidak ada khilaf baik ulama mazhab maupun non mazhab bahawa saudara-saudari baik sebapak, seibu sebapak maupun sebapak semuanya mahjub kalau ada ayah. Si A meninggal dunia, gak ada anak, tapi ada ayahnya, abang adiknya banyak. Abang adik semuanya terhijab. Yang menghijab siapa? Ayah kandungnya. Ya, itu satu. Yang kedua, hartanya sudah dihibah duluan. Apakah uang itu ataupun harta kembali kepada si ayah? Tergantung hukum hibahnya sah atau tidak. Hibah adalah transaksi antara orang hidup dengan orang hidup. Transaksi hibah merupakan aturan-aturan syar'i yang di dalamnya ada hukum wad'i. Sama dengan bai' atau jual beli. Sama dengan akad ijarah, sewa menyewa. Semua akad yang namanya muamalat, bukan hanya jual beli. Jual beli dibagi lagi banyak sekali. Ada jual beli ribawi, ada jual beli salam, ada jual beli inan, ada jual, banyak sekali model jual beli. Sementara masih ada pendapat yang memang itu jual beli itu dibenarkan dan sah menurut ketentuan-ketentuan hukum wad'i. Dalam kaedah hukum fikih, hukum fikih ini ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Selama hukum wad'i terpenuhi menurut ketentuannya bahwa hibahnya sudah sah, maka itu tidak punya hak kembali kepada ahli waris. Pemilik saat kita meninggal adalah orang mauhublah, siapa yang dihibah baginya. Itu kalau ketentuan hibah. Ya. Hari ini tidak saya sampaikan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hibah lagi, tapi sudah pernah kita bahas di sini. Nanti kalau enggak bisa di waktu yang lain nanti untuk bagaimana. Karena pada hibah dengan ijab, walaupun tidak ada kabul, tapi belum dengan serah terima atau disebut kabat dan ikbat hijab, maka hibah itu tak terjadi. Itu didasarkan kepada dalil kepada di mana Rasul pernah untuk menghibah minyak wangi dengan kain telkom kepada seorang wanita yang ada di Baduy. Perintah Rasul untuk antar, sudah diucapkan, ini hibah saya untuk seorang wanita yang ada di Baduy, tolong kamu antar. Di tengah perjalanan sebelum Nabi utusan Nabi sampai pada dia, ia meninggal dunia kemarin. Begitu sampai sana enggak jadi diserahkan karena dia sudah meninggal, anak-anaknya banyak di situ dan ahli waris banyak, barangnya dibawa kembali. Seandainya dengan ucapan saja sudah sah, benda itu milik ahli waris orang yang dihibah di Badu. Ternyata kata Nabi, kalau demikian minyak wangi ini tolong kamu antar untuk Aisyah, untuk semua isteri-istrinya dibagi. Sedangkan talkum ini adalah untuk Ummi Salamah katanya. Ummi Salamah juga istrinya. Jadi apa yang dihibah tadi sekarang diambil oleh Rasul, dibagi kepada para istrinya. Menunjukkan apa? Ucapan Nabi menghibah kepada seorang wanita yang ada di Badu itu, karena belum sempat diterima oleh wanita, dia duluan meninggal, maka hibah tersebut tak jadi. Maka hibah tersebut batal. Seandainya sudah sah hibahnya, maka benda itu Nabi tidak akan membagikan kepada para istrinya. Kemana juga? Otomatis berikan kepada ahli warisnya. Karena sudah milik dia, maka milik ahli waris selanjutnya. Karena tidak sah. Perlu ini diperhatikan. Dapat diketanya hibah menjebacu, ya. Hibah mengkelilingan kau buka.
kelengeng kuat kepaya. Hibah katanya pegat hilah supaya ngambil ecok wali. Tik krik-krik orang katanya. Pegat cara banana nak agam gimana cara ku hibah nyu ecok wali. Itu makon ke wali yang tingkat hati antara keluarga dengan keluarga katanya. Yang kerja katanya bibala itu hak tepuk. Muka tu rumah ada menumpak. Tapi cukup tu makot tu menyomati katanya ecok di wali UBO. Menyana je icak wali nyo kadang-kadang bergap nyo mati-mati lo nuntuknyo menyatam tina berketung ikan puji mandu yang ban dia katanya pulang pada tahu dia ajak buat jaman ketengku yang blok-blok ketengku ya itu ianya urusan ro ni nak kan baik lek-lek kata puas apa kamu minyak-minyak panyak di blok ro ni nan dumpu jadi nyantu mau ni katanya tu mikir. Tapi dalam hal ini sudah sah, Bu. Kalau sudah sah berarti tidak boleh kembali lagi kepada ayahnya. Siapa juga yang terima? Ya. Siapa juga yang terima dia punya anak ayahnya? Oh ada saudara itu. Saudaranya. Bukan, ayahnya masih ada. Bukan. Tadi hibah, sudah dihibah sudah sah. Hibah tidak dibagi lagi. Ada enggak harta lain yang tidak dihibah? Tidak ada. Itu ada. Itu pusaka. Jadi barang hibah tidak dibagi. Yang dibagi harta pusaka saat dia meninggal, mana milik dia yang masih ada. Ya. Milik dia saat meninggal. Oh dia begitu meninggal enggak punya apa-apa. Ini perlu dipertanyakan hibah apa itu namanya. Mutapu tali rumah kan tali itu patu yang getoknya yang lelucun yang tengah pakaiannya kali hibah cik. Yang modal hibah belum tanya jino. Suka sekali, enak kali kita mempermainkan nama hibah sekarang. Hanya itu menyokun bahasa Aceh yang lain dalam banyak penelitian dikatakan hanya ucapan puhibah itu pumeri sampai dengan surat juga pumeri dan barangnya tak pernah diserahkan kepada si maulah. Galau minta mau ngana ke. Oh nyampe kata mau lek, gaple mati lon baru kah surat-surat dipakai lu pegak. Menyajino baik kata mau. Itu bukan hibah namanya. Kalau hibah kita sudah lepas milik sama dengan kita sudah membeli ke mana saja kita boleh mau jual, mau rontok, mau kita bangun, mau kita rombak, hak dia. Baik kita intervensi Islam yang mentang intervensi kena itu bukan hibah. Tapi wacana hibah. Punya wacana hibah tidak hibah. Berarti pemiliknya siapa? Ya ayah kandungnya. Sebagai ahli waris nanti kita lihat. Satu lagi tadi apa? Masalah syirkah. Harta seharkat bukan syirkah. Kalau di Aceh namanya harta seharkat. Kalau di Pulau Jawa disebut harta gono. Kalau di tempat-tempat lain ada harta tumpang kaya, harta suraya, macam-macam nama. Di Aceh kan harta seharkat, sama-sama harkat. Apakah itu syirkah? Ini pada awal dari prinsip dasar. Semua mazhab mamput. Kesyirkah manapun kita masuk ini adalah kalau kita bandingkan kepada akad syirkah, semuanya akad fasid. Harta gono gini karena yang namanya syirkah diawali dengan ada akad. Ada ijab, ada kabul. Ada si syarik, ada si masyruq. Temai tanya dengan perumah yang nak akad nikah, hana pernah akad untuk kita unin untuk membuat usaha bersama. Enggak ada. Akad dulu enggak ada. Ya. Seperti sudah mu'atah, lagi bubla mu'atah, hana payah pegah ayum, bila dia jeb kopi peduk pen 5,000 selesai, kata tu dia atas tepuk dah 5,000 ayum. Hana pegah peduk pen terlebih jak ayum 5,000. Kamu di ayum, hana pegah, hana akad. Nya kamu nanti syirkah. Yang kedua, akad apa namanya? Syirkah apa namanya? Banyak bentuk syirkah. Pertama dulu, syirkah kalau dilihat pada syirkah fasid. Gak ada syirkah yang memenuhi syarat sesuai dengan akad syirkah dalam bab muamalah menyangkut dengan masalah seharukan atau gono gini atau harta surai atau harta numpang kaya. Fasid. Pertama hana akad. Tiba-tiba mati karena harukat. Olehnya hana berlaku hukumnya pi pun muda udip dua-dua.
Obama ibra lakau kata ganyan mandung kamu kawin lain di rumah kata tinggal hina pada mak mita pumpul dengan benar nyampi anak oh tanya uragam jajan. Mana ada ceritanya. Nah, maka dalam hal ini apakah menurut Hanafi, menurut Syafi'i sah syirkah? Menyangkut mengapa Hanafi dianggap bawah sah? Karena dalam mazhab Hanafi mu'atah merupakan prioritas. Dalam Syafi'i mu'atah dibolehkan dalam transaksi walau pada masalah menyangkut jual beli pada yang kecil-kecil. Ketika beli rumah yang raya-raya hanjut secara mu'atah. Mu'atah tu apa kan? Mu'atah mana? Hanali akad jual beli. Cok peng, cok barang, jak aja hanali kampung. Yang lagi kita mau yang nak masuk bab tu ya. Tu ya. Yang mu'atah. Ana lumpu belo miuk keron tabah dengan harga lumpu belo keron nyam yang jagennya nemu belo hinan tigon temeng jak anai temelayani ni awak ke dia lumpu belo keron ikut tikan ura le ada uri temelayani yang kebit belo pu belo dalam masa udahnya padu nunggu apa tabah 5,000 lumpu belo apa keron 15 kalung belo 5,000 oleh nyan pet soden kalung pu belo keron 5,000 mam nyonyan lagu tabah kata padu uri temelayani. Ada kata boh olahraga mai kena jitu ngeju hana pegah tapu tu. Pandu motor 50 apa pencok ulang. Nya muatah yan. Dan nyuje kopi muatah. Ya. Dalam mazhab Hanafi jeut muatah walaupun itu apabila sudah makruf. Maka agak anggap seolah-olah itu jeut. Percuma. Menyamanan hanjeut. Kan hanjeut. Kalau itu adalah sudah menjadi sebuah adat dan tradisi, ratnan kecok. Al-urf al-adah al-muhkamah. Karena adat ke tradisi dan adatnya hana mupo bila dilihat daripada peran laki-laki dan peran suami atau isteri di rumah. Perempuan juga tidak seperti apa yang disebutkan di dalam kitab fikih. Begitu habis kahwin, ia hanya untuk tiang-tiang derawah tagai rumah enggak. Ya arah bajet tanya, ya tagun bu katanya, ya beut bu katanya, ya me irah jaro katanya, tengok ka kuto bajet katanya, kai me umon irah haji, bajet derawah irah haji. Jangan apa buat ah. So awai ji bantu katanya dengan katanya bantu ji. Awai ji bantu. Seharusnya iji begitu mengkawin mulai tinggal bengok kolor ji kita nyorah. Ya. Uak kalang ji kita nyor dari mana menyohan taiwau rương tukang tugot ok ji, tukang bo budak ji, tukang bo lip ji, tukang temano ji. Tewa. Pembantu tidak ke ji. Hana tak tewa, membuat dah dengan hana mudah rezeki dia tewa. Ada tahu ji, lek duit ji kalau ke dayang duit nam baru tanya tu baca kerja ya teman-teman. Iji hana tak tahu. Pre wa tanya, kau tanya untuk kek hing tegering dua gau gede kena tampuk-tampuk dia kata tahu ji. Yang ke panggil dia ni. Menyolam fikir, nyanjun. Di mana kan berat buat ji. Haji tanya. Baik pegah panjang lah tanya puasa-puasa kan? Menalah yang harus tanya ci meno berkaitan dengan karena lagi nyanka adat kajian adatnya hana mumpok dengan syariat adatnya kemudian dibukukan sekarang mulai dari adat yang tak tertulis adanya berlaku dianggap mereka naseharukat sampai dengan sudah menjadi prahukum positif dalam bentuk undang-undang atau disebut dengan kepres presiden yang kita kenal dengan KHI dalam buku KHI buku 1 dalam hukum perkawinan. Jadi ratnan sebenarnya yang bisa kita pegang. Menyorak syirkah mesti dah itu bertanggungjawab bahawanya sah jadi syirkah karena dalam syarat rukun segala macam tidak terpenuhi syarat dalam syirkah apapun bentuknya. Syirkah nak 8 macam lah ni. Ya, baik. Tuan fikirnya baik dapat yang lain kalau lebih 10 minit nah. Insyaallah tuan fikir pertemuan kita nyoranya menyo Allah nak beri sehat. Allah mantau nak beri umur. Ya insyaallah mungkin Rabu ke menyo mantau nawate tanya merumpok masih gotek dalam bulan mulianya atau 2 gotek
Untuk yang dalam sempat belum sampaikan malamnya atau bunganya atau uranya, insya-Allah bisa kita diskusikan pada malam atau pada hari Rabu yang akan datang. Iya, insya-Allah pada Rabu nanti atau Sabtu. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.